Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang beberapa orang yang mencoba untuk bertahan dari serangan para zombie ketika wabah virus zombie telah melenyapkan hampir seluruh populasi manusia. Tak hanya itu, beberapa di antara para zombie itu juga memiliki kebiasaan yang sangat aneh, yang mana hal itu membuat orang-orang menjadi semakin ketakutan dengan perkumpulan para zombie tersebut. Lalu apakah mereka bisa bertahan hidup dari wabah virus zombie misterius ini? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah arena balap ketika seorang remaja perempuan tiba-tiba saja datang dan menggigit salah seorang di sana. Namun tampaknya para pembalap tak menyadari hal itu karena suara mesin mobil mereka terlalu keras. Sejak saat itu, dunia pun mulai berubah akibat munculnya wabah misterius yang menyebar dengan sangat cepat, dan siapapun yang terinfeksi oleh wabah tersebut, maka ia akan berubah menjadi seperti zombie kelaparan. Beberapa orang yang memiliki kemampuan bertahan hidup mencoba melawan para zombie itu untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, tetapi meski begitu jumlah orang yang selamat dari wabah ini ternyata jauh lebih sedikit dari orang-orang yang terinfeksi, sehingga dunia pun lama-kelamaan menjadi terasa sangat sepi. Suatu hari ketika dua pria botak bernama Bonin dan Johnny sedang melintasi hutan, Johnny tiba-tiba menyuruh Bonin untuk berhenti terlebih dahulu saat ia melihat ada dua orang yang ia kenal. Dan ia pun berencana untuk mencari tahu apakah dua orang itu belum terinfeksi oleh virus. Awalnya Johnny mengira bahwa dua orang itu bukanlah zombie, namun saat ia lengah tanpa disadari, entah mengapa si wanita dewasa justru menghilang, lalu tiba-tiba wanita itu ternyata berhasil menggigit Johnny sehingga Johnny terpaksa harus membereskan wanita tersebut, dan setelah itu Johnny pun bergegas melompat ke dalam mobil karena beberapa zombie kecil yang ada di sekitar sana mencoba mengejar mereka. Singkat cerita, saat mereka sudah berada di tempat yang aman, Bonin dan Johnny mencoba menceritakan beberapa kisah tentang masa lalu mereka karena mereka berdua sudah berteman sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Tetapi tak lama kemudian, Johnny mulai berhenti berbicara yang mana hal itu menandakan bahwa virus zombie mulai menginfeksi tubuhnya, sehingga mau tak mau Bonin terpaksa harus pergi meninggalkan Johnny, sambil memendam rasa sedih yang sangat mendalam karena ia telah kehilangan seluruh keluarga, saudara, teman, bahkan sahabat terbaiknya. Di sisi lain, saat seorang pria tua bernama Rael baru saja menghabisi beberapa zombie yang mengejarnya, ia bertemu dengan seorang remaja pendiam bernama Tison yang datang sambil membawa sebuah senjata, dan karena mereka berdua sama-sama tak punya tempat tujuan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama-sama. Rael kemudian menceritakan bahwa zombie yang baru saja ia habisi dulunya merupakan istri serta putranya sendiri, dan tampaknya nasib yang dialami oleh Rael sama seperti yang dialami oleh Tison, karena Tison juga telah membereskan seluruh anggota keluarganya yang telah berubah menjadi zombie, meski sebenarnya ia tak tega melakukan hal itu. Scene kemudian beralih ke seorang wanita pekerja kantoran bernama Celine yang tiba-tiba ditodong oleh dua orang wanita tua bernama Teresa dan Pauline karena mereka mengira bahwa noda merah yang ada di tubuh Celine merupakan bekas gigitan zombie. Tetapi setelah Celine menunjukkan bahwa dirinya tidak terinfeksi oleh virus zombie, Teresa dan Pauline akhirnya menyambut Celine dengan sangat baik, bahkan mereka juga menawarkan tempat tinggal serta persediaan makanan dan juga minuman padanya. Di sana, Celine mengatakan bahwa Teresa dan Pauline merupakan orang pertama yang berhasil ia temukan yang tidak terinfeksi oleh wabah virus zombie, karena setiap kali ia mengunjungi sebuah kota, ia selalu bertemu dengan orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie, dan ia pun tak segan-segan untuk membasmi mereka semua dengan menggunakan senjata parang miliknya. Sementara itu, saat Bonin pergi ke sebuah camp tempat dirinya biasa berburu hewan, ia bertemu dengan Paco yang menanyakan di mana keberadaan Johnny karena mereka sering pergi bersama-sama, dan Bonin pun menceritakan tentang Johnny yang telah meninggal akibat terkena wabah virus zombie. Bonin lalu bertanya di mana Tania berada, dan Paco pun mengatakan bahwa sepertinya Tania telah tergigit oleh zombie, karena sebelumnya ia sempat pergi ke suatu tempat untuk mengecek sesuatu, dan ketika ia kembali, ia sudah memiliki bekas gigitan di salah satu bagian tubuhnya.
Mendengar hal itu, Bonin pun mencoba bertanya langsung pada Tania yang saat itu masih terikat di dalam camp, sehingga Tania berusaha meyakinkan Bonin bahwa dirinya hanyalah digigit oleh anjing. Tetapi sayangnya jawaban Tania kurang meyakinkan dan membuat Bonin sempat berpikir bahwa Tania sedang berbohong. Awalnya Bonin berencana untuk pergi dari sana, namun entah mengapa ia mendengar ada sesuatu yang aneh, dan pada akhirnya ia pun melepaskan Tania dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dengan hati-hati, mereka berdua mencoba masuk ke dalam mobil, lalu saat Bonin menyalakan mesin mobilnya dan hendak pergi dari sana, tiba-tiba Paco yang telah berubah menjadi zombie melompat ke arah mobil, yang mana hal itu membuat Bonin langsung menancap gas agar mereka bisa kabur dari kejaran zombie itu. Sayangnya, zombie Paco ternyata berhasil mengejar dan hampir menggigit Tania, sehingga tanpa berlama-lama, Bonin pun menyuruh Tania untuk menembak zombie itu dengan menggunakan senjata shotgun, dan pada akhirnya zombie Paco itu meninggal dunia. Setelah merasa cukup aman, Bonin kemudian menghentikan mobilnya, lalu ia membuang tubuh zombie yang ada di belakang mobilnya itu, sementara Tania yang masih shock mencoba membersihkan piano miliknya yang terkena cipratan merah. Di sana Tania mengatakan bahwa ayahnya memiliki sebuah pondok di dekat danau yang mana tempat itu bisa mereka jadikan sebagai tempat untuk berlindung sementara, tetapi tampaknya tempat itu terlalu jauh dari tempat mereka berada saat ini. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, Bonin sempat melihat lokasi di mana sahabatnya Johnny tergigit oleh para zombie dan tanpa disadari tiba-tiba ternyata pria bernama Dimmers ini merupakan salah satu teman lama Bonin, dan meski ia sedikit menjengkelkan, Dimmers tampaknya cukup hebat dalam hal bertahan hidup karena meski ia sering berpergian dengan berjalan kaki, ia selalu bisa menghadapi para zombie tanpa tergigit sekalipun. Beberapa saat kemudian, setelah mereka tiba di sebuah desa, Bonin dan Tania mencoba masuk ke dalam salah satu rumah, berharap mereka bisa menemukan persediaan makanan. Dan ketika Tania mencoba masuk ke dalam rumah lain, entah mengapa tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari dalam kamar, sehingga ia pun mencoba untuk mengecek kamar tersebut. Perlahan-lahan ia berusaha membuka pintu kamar itu, dan setelah mengamatinya, ia akhirnya menemukan seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di pojokan, sehingga ia memutuskan untuk membawa anak bernama Zoe itu bersama mereka, karena sepertinya ia sudah kehilangan keluarganya. Di tengah perjalanan, Bonin mencoba bercerita pada Zoe sambil sesekali mengatakan beberapa jokes, berharap ia bisa membuat Zoe tersenyum. Namun seperti biasa, jokes bapak-bapak yang dikatakan oleh Bonin ternyata terlalu garing, yang mana hal itu membuat Zoe dan Tania justru menjadi semakin kebingungan. Singkat cerita, ketika mereka tiba di tempat persembunyian Bonin dan Johnny, tiba-tiba ada sebuah panggilan radio masuk yang berasal dari Teresa dan Pauline. Tetapi entah mengapa Bonin justru mengabaikannya begitu saja, tanpa mengatakan sepatah kata sama sekali. Tampaknya Bonin tahu bahwa Teresa dan Pauline ternyata anggota keluarga Johnny, namun meski begitu, ia masih tak bisa mengatakan hal yang sebenarnya pada mereka berdua, tentang Johnny yang sudah meninggal dunia akibat digigit oleh salah satu zombie. Keesokan harinya, saat Tania selesai buang air, tanpa disadari tiba-tiba ada salah satu zombie yang berjalan di sekitar sana, sehingga Tania berusaha bersembunyi di balik semak-semak sambil berharap agar zombie itu tak menyadari keberadaan dirinya. Perlahan-lahan, Tania mencoba merangkak ke arah lain, tetapi sayangnya zombie itu justru mengejar dirinya. Lalu ketika si zombie hampir menggigit Tania, untungnya Bonin datang tepat waktu, dan ia pun langsung berduel dengan zombie tersebut hingga Bonin berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Tania pun mencoba melampiaskan ketakutannya dengan cara mengomel-ngomel sendiri, sementara Bonin dan Zoe hanya memperhatikannya dari dalam mobil, dan setelah Tania merasa tenang, ia akhirnya kembali masuk ke dalam mobil itu. Lalu saat mereka hendak pergi, tanpa disadari tiba-tiba Dimmers kembali datang sambil mengejutkan mereka semua, dan sepertinya ia sangat suka melakukan hal itu, meski dirinya hampir membuat jantung Zoe dan Tania copot karena mereka mengira bahwa Dimmers adalah zombie. Di sana Dimmers mengatakan bahwa ada suatu keanehan di rute 8 yang mana hal itu membuat Bonin penasaran, dan ia pun mencoba pergi ke sana karena Bonin tahu bahwa Dimmers tak pernah berbohong dengan apa yang ia katakan. Lalu saat Bonin mengeceknya, betapa terkejut dirinya karena di sana ia melihat sebuah keanehan di mana orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus zombie berkumpul bersama sambil menumpuk barang-barang bekas hingga membentuk sebuah tumpukan yang cukup tinggi.
Entah apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para zombie tersebut, namun saat Bonin mencoba melihat lebih dekat, tanpa disadari ternyata ada salah satu zombie yang menyadari keberadaannya, sehingga tanpa berlama-lama Bonin pun segera pergi dari sana sebelum para zombie itu berhasil menangkap dirinya. Singkat cerita, Bonin akhirnya mengajak Tania dan Zoe menuju ke tempat tinggal Teresa dan Pauline, dan di sana Bonin pun mencoba mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Johnny, yang mana hal itu membuat Teresa sangat sedih karena ternyata Johnny merupakan putra kandungnya. Bonin kemudian menceritakan keanehan yang ia lihat pada Pauline dan Teresa tentang para zombie yang berkumpul di suatu tempat. Dan karena lokasi para zombie itu tak jauh dari rumah mereka berada, mereka pun berencana meninggalkan rumah itu untuk mencari tempat lain yang jauh lebih aman. Awalnya mereka berencana pergi ke kota berharap mereka bisa menemukan sekelompok orang yang berhasil bertahan hidup dari wabah zombie, tetapi Celine mengatakan bahwa kota merupakan tempat terburuk untuk dikunjungi, karena semakin banyak penduduknya maka akan semakin banyak pula orang yang bisa berubah menjadi zombie. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah bunker yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berada. Namun karena mereka harus melewati rute 8 untuk menuju ke bunker tersebut, mau tak mau mereka harus mempersiapkan diri untuk melawan para zombie yang berkumpul di sekitar sana. Malamnya saat mereka hendak beristirahat, Bonin dan Tania sempat mengobrol tentang keluarga mereka masing-masing, tetapi saat Tania tak sadar, entah mengapa Bonin diam-diam malah menceritakan tentang luka yang dimiliki oleh Tania pada Pauline dan yang lain, yang mana hal itu membuat Tania cukup kesal padahal ia sudah mengatakan bahwa lukanya hanyalah bekas gigitan anjing. Tak lama kemudian mereka mendengar suara aneh dari luar sehingga mereka mencoba untuk mencari tahu asal dari suara tersebut. Dan saat mereka sadar bahwa suara itu berasal dari para zombie, Bonin dan yang lain pun segera kabur melewati padang rumput yang sangat luas hingga mereka berhasil masuk ke dalam wilayah hutan. Di sana mereka sempat diserang oleh beberapa zombie yang sedari tadi mengikuti mereka, namun untungnya Celine berhasil menghabisi para zombie itu sendirian, meski dirinya hanya membawa sebuah parang saja. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan melewati hutan dan juga menyusuri sungai hingga mereka tak sengaja bertemu dengan Rael dan Tison yang saat itu juga sedang menyusuri sungai tersebut, dan di sana mereka pun saling menatap satu sama lain karena masing-masing dari mereka tak bisa mempercayai orang lain begitu saja. Singkat cerita, setelah Bonin mengamati keadaan di sekitar sana, ia pun menganggap bahwa keadaannya cukup aman sehingga mereka bisa keluar dari hutan menuju ke arah tujuan mereka dengan melewati beberapa perumahan. Tetapi Pauline justru menolak karena ada kemungkinan bahwa ada beberapa zombie yang sedang bersembunyi di sana. Meski begitu, mereka tak punya pilihan lain selain melewati perumahan tersebut, dan saat mereka mencoba berjalan dengan hati-hati, tanpa disadari tiba-tiba Dimmers datang sambil mengejutkan mereka semua, yang mana hal itu membuat Tania tak sengaja menembak Dimmers hingga ia meninggal dunia. Lalu ketika mereka mencoba melewati beberapa zombie yang sedang berkumpul di sekitar tumpukan barang-barang, tiba-tiba salah satu zombie menyadari keberadaan mereka, yang mana hal itu membuat mereka sempat ketar-ketir karena mereka mengira bahwa zombie itu akan mengejar mereka. Tetapi untungnya Rael datang dan membuat zombie itu mengira bahwa Rael merupakan salah satu zombie, sehingga si zombie akhirnya mengabaikan mereka. Setelah kejadian tersebut, Rael dan Tison mencoba memperkenalkan diri mereka pada Bonin dan yang lain, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama-sama menuju ke bunker yang letaknya sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka berada saat ini. Di tengah perjalanan, mereka pun menyemil beberapa acar untuk mengisi perut mereka yang sudah kosong karena mereka belum makan selama sehari penuh, dan mereka juga menggunakan waktu istirahat itu untuk saling mengobrol satu sama lain. Setelah selesai istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati pepohonan-pepohonan kecil yang ada di dalam hutan, hingga mereka berhasil menemukan beberapa rumah, dan di sana mereka pun mencoba mencari persediaan makanan yang bisa mereka bawa. Di dalam rumah tersebut, Teresa menemukan sebuah catatan milik seseorang yang mencoba memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke kota yang letaknya tak jauh dari sana, karena kota itu kini sudah berubah menjadi kota zombie dan tak ada seorang pun yang berhasil selamat dari kota tersebut.
Sementara itu, saat Tyson diam-diam pergi ke dalam hutan untuk mencari Rael, Selin mencoba mengikutinya karena ia mengira bahwa Tyson sedang merencanakan sesuatu. Tetapi tanpa disadari, Tyson justru diserang oleh Rael yang ternyata sudah berubah menjadi zombie, dan Tyson pun juga ikut tergigit oleh zombie Rael. Di sana, Selin menceritakan bahwa wabah virus zombie ini telah membuat dirinya kehilangan seluruh anggota keluarganya, yang mana hal itu membuat dirinya selalu ingin membalas dendam pada para zombie yang mencoba menyerang dirinya. Meski keberadaan Tyson membuat Selin teringat kembali dengan putranya, ia tak bisa membiarkan Tyson berubah menjadi zombie begitu saja. Sehingga mau tak mau, Selin pun terpaksa harus membereskan Tyson lalu ia kembali sambil membawa senjata yang biasa dibawa oleh Tyson sebelumnya. Di sisi lain, saat Pauline hendak mengamati keadaan sekitar, tanpa disadari ia tiba-tiba diserang oleh salah satu zombie yang berhasil menggigit dirinya, dan ketika Teresa melihat kejadian itu, ia pun langsung menembaki si zombie tersebut. Sebelum Teresa mengakhiri hidup Pauline, mereka pun sempat mengucapkan salam perpisahan karena mereka sudah hidup bersama-sama sejak mereka masih duduk di bangku sekolah, dan dengan perasaan yang sangat sedih, Teresa akhirnya menembak Pauline sebelum ia mulai berubah menjadi zombie. Setelah kejadian tersebut, Bonin dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di dalam bunker. Tetapi sayangnya seluruh persediaan yang ada di dalam bunker itu ternyata sudah kosong, yang mana hal itu menandakan bahwa sebelumnya sudah ada orang lain yang menempati bunker tersebut. Dengan persediaan yang sudah sangat menipis, mereka tak mungkin bisa bertahan di dalam bunker itu terus-menerus, sehingga pada akhirnya Bonin dan yang lain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah kota, tak peduli meski mereka harus berhadapan dengan lebih banyak zombie di sana. Singkat cerita, ketika mereka mencoba melewati sebuah wilayah yang dipenuhi oleh kabut tebal, tanpa disadari, ternyata mereka tak sengaja masuk ke dalam wilayah para zombie. Saat mereka melihat ada banyak sekali tumpukan kursi yang sudah sangat tinggi, dan tak lama kemudian, ratusan zombie yang ada di sekitar sana pun mulai berlari ke arah mereka, hingga akhirnya Teresa dimukbang oleh para zombie tersebut. Sementara Bonin dan Tania mencoba membawa Zoe kabur dari sana, Selin berusaha mengulur waktu dengan cara melawan ratusan zombie yang mulai mengepung dirinya. Namun meski Selin sudah menghabisi banyak sekali zombie, para zombie itu masih saja terus mengepung Selin, dan pada akhirnya Selin pun juga ikut dimukbang oleh para zombie tersebut. Karena para zombie itu masih mengejar mereka, Bonin menyuruh Tania untuk membawa Zoe ke tempat yang aman karena ia akan memancing para zombie itu masuk ke dalam bunker. Dan di sana Tania pun mencoba membawa Zoe untuk bersembunyi di dalam sebuah gorong-gorong. Tania lalu menyuruh Zoe untuk tetap bersembunyi di sana sementara ia akan mengecek keadaan sekitar sambil memastikan bahwa tak ada zombie di sekitar sana. Tetapi tanpa disadari ternyata salah satu zombie justru masuk ke dalam gorong-gorong tersebut dan berhasil menemukan keberadaan Zoe. Untungnya Tania mengetahui hal itu sehingga ia langsung memancing si zombie dengan cara memainkan piano miliknya. Dan kini pun hanya tersisa Zoe sendirian yang masih bersembunyi di dalam gorong-gorong. Singkat cerita, setelah keadaannya cukup aman, Zoe mencoba keluar dari gorong-gorong tersebut untuk mencari tahu apakah Bonin dan Tania berhasil selamat dari serangan para zombie. Dan saat Zoe masuk ke dalam bunker, ia akhirnya berhasil menemukan Bonin yang sudah mengalahkan banyak sekali zombie di sana. Sayangnya, Bonin ternyata sempat tergigit oleh salah satu zombie yang mana hal itu membuat dirinya tak bisa menemani Zoe lagi. Dan sebelum Bonin mengakhiri hidupnya, ia sempat memberikan beberapa jokes bapak-bapak yang membuat Zoe mulai tersenyum padanya. Setelah kejadian itu, Zoe pun pergi dari bunker dengan membawa senjata Bonin. Lalu saat ia mencoba mencari keberadaan Tania, ia akhirnya menemukan piano yang sebelumnya dibawa oleh Tania. Namun ia tak bisa menemukan di manakah Tania berada saat ini. Dengan hanya berbekal makanan seadanya, Zoe berusaha melanjutkan perjalanan menyusuri padang rumput yang sangat luas, serta menyusuri hutan yang ada di sekitar sana, hingga ia berhasil menemukan jalan utama dan ia pun mengikuti jalan tersebut. Singkat cerita, saat Zoe tiba di rute 113, tiba-tiba ia melihat ada sebuah mobil balap yang berjalan ke arah dirinya, dan ketika orang yang mengendarai mobil itu melihat Zoe, ia pun langsung turun dari mobil dan mulai menghampiri Zoe dengan berjalan kaki. Di sana, Zoe menyuruh si pria itu untuk tidak pergi ke arah belakangnya karena jalan itu mengarah ke rute 8, di mana di sana terdapat banyak sekali zombie yang sudah merenggut nyawa Bonin dan yang lain.
Dan ketika si pria yang merupakan pembalap yang ada di awal film itu menyadari bahwa Zoe bukanlah zombie, ia pun akhirnya membawa Zoe pergi bersama dirinya untuk mencari tempat yang aman dari wabah virus zombie tersebut. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.